الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan hari-hari terbaik. Siang-siang terbaik di mana amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada hari-hari ini adalah amal-amal kebaikan yang sangat Allah cintai dan bahkan tidak ada tandingannya. Dan bahkan ketika sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah bila dibandingkan dengan jihad fi sabilillah kami pada hari yang lain? Rasulullah SAW mengatakan, bahkan bila dibandingkan dengan amal jihad kalian pada hari yang lain, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada hari-hari di awal bulan Zulhijjah itu lebih Allah cintai. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali amal seorang laki-laki ketika dia keluar dari rumahnya membawa harta dan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai', namun dia tidak kembali lagi pulang ke rumahnya untuk selama-lamanya. Dan kemudian sebagaimana 10 malam terbaik yang berada di akhir bulan Ramadan, di antara 10 malam tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan satu malam sebagai puncak dari malam terbaik, yaitu malam Qadar. Maka 10 siang di awal bulan Zulhijjah juga Allah persiapkan satu siang terbaik. Siang yang terbaik dari satu tahun, di mana terdapat 355 siang berdasarkan penanggalan Hijriah. Siang terbaik itu adalah hari Arafah. Oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin kembali mengingatkan para jamaah sekalian dan tentu saja khatib sendiri agar kita senantiasa mempersiapkan diri kita, menambah keimanan kita, sehingga dengan keimanan itu kita termotivasi untuk mempersiapkan diri kita melakukan amal-amal terbaik pada hari tersebut. Mungkin sebagian besar jamaah yang sudah merutinkan diri mengikuti kajian demi kajian, tema yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini sudah lazim diketahui. Namun izinkan kami kembali untuk menyampaikan tema ini, kita khususkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sampai dengan hari ini
belum memungkinkan dirinya meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga keutamaan yang Allah sediakan pada hari Arafah tidak saja didapatkan oleh segelintir orang, tapi kita harapkan keutamaan hari Arafah ini bersama-sama kita dapatkan seluruh kaum muslimin, khususnya yang berada di kawasan Kota Luk, Sumawe dan sekitarnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan dari hari Arafah. Satu di antaranya sudah kita sebutkan tadi. Dia merupakan satu hari di dalam 10 siang terbaik. Sebagaimana sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Bahwa tidak ada hari-hari di mana amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada hari tersebut lebih Allah cintai bila dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari yang dimaksud adalah yakni ayyam al-ashar min Dzulhijjah. Hari-hari tersebut adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, di antara 10 hari tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ke-9-nya, yaitu 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah, sebagai siang terbaik. Tidak ada siang yang lebih baik daripada siang pada hari Arafah. Sehingga dikatakan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memuliakan hari ini di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan hari ini di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tikallahu fihi 'abdan min nar." Tidak ada hari, tidak ada satu hari pun di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka daripada pada hari Arafah. Ini adalah hari pembebasan dari siksa api neraka. Dan Allah jadikan momentum hari Arafah sebagai hari di mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Dan kemudian dikatakan lagi, dan ini menjadi penambah keistimewaan hari Arafah, wa innahu layadnu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat, thumma yubahi bihim al malaikah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hamba-hambanya kepada para malaikat. Fayaqul, sembari kemudian berkata, ma arada haula'i, ma arada haula, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Sehingga hari Arafah ini selain hari pembebasan dari siksa api neraka, berdasarkan hadis ini, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kasih sayang kepada hamba-hambanya. Pintu-pintu di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari Arafah ini juga disebut dengan hari kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, khairud doa, sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah, adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berdoa, maka jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita persiapkan narasi doa-doa kita. Apa yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin selama ini waktu yang kita luangkan untuk berdoa di waktu-waktu khusus mungkin tak lebih 15 menit. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan hari Arafah, mari kita persiapkan, Pak. Apa hajat kita? Apa keinginan kita? Baik itu perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Bayangkan kita awali dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan seluruh doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terkandung permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada lagi di ayat yang lain, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Ada lagi di ayat yang lain, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Belum lagi kita ucapkan Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku telah menzalimi. Allahumma inni zalamni nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, berikanlah kepadaku ampunan dari sisimu wahai Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar. Belum lagi kita ucapkan sayyidul istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa kaum muslimin. Kemudian kita lanjutkan hajat kita. Ketika kita mati bertemu dengan sakaratul maut, tentu kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan mengakhiri hidup kita, agar akhir hidup kita menjadi sebaik-baik episode dalam hidup kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke alam kubur, dikuburkan oleh saudara-saudara kita, kita masuk ke fase berikutnya alam barzakh. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah agar Allah melindungi kita dari azab kubur, memberikan kepada kita nikmat kubur, melapangkan kubur kita. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat membangkitkan kita, di mana pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan matahari begitu dekat, begitu panas, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita naungan. Ketika kemudian kita tiba pada hari hisab, kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan hisab kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita minta lagi agar kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat dari amal ibadah yang kita kerjakan, yaitu puasa, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Minta lagi kepada Allah. Kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengizinkan kita mendapatkan minuman dari telaga Kausar dari tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa banyak doa yang perlu, Pak, yang kita panjatkan. Dan sampai akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan diri kita ke dalam surganya. Dan tidak cukup untuk diri kita, kita doakan anak-anak kita. Kita hidup di zaman modern, di akhir zaman. Susah sekali kita mendidik anak-anak kita, Pak. Pergaulan bebas, lingkungan yang tidak sehat, mengancam masa depan anak-anak kita, Pak. Mengancam akhirat anak-anak kita, Pak. Kita tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Maka pada hari Arafah itu tengadahkan tangan kita, minta kepada Allah agar Allah menjaga anak kita, agar Allah melindungi anak-anak kita dari kejahatan dirinya. Minta lagi, Pak. Bagi kita para suami, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan istri-istri kita menjadi istri-istri yang taat, menjadi istri-istri yang solehah. Belum lagi kita lanjutkan doa-doa yang terkait dengan urusan dunia kita. Dan juga kita selipkan doa kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini masih merasakan penderitaan di Gaza sana. Belum lagi kemudian kita tambahkan dengan kalimat-kalimat zikir yang lain. Paling tidak kita perlu meluangkan waktu 1-2 jam pada hari Arafah itu, Pak, untuk menyendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru pada hari 9 Zulhijjah itu, pada hari kita kenal dengan istilah hari megang, kita justru sibuk dengan urusan-urusan budaya yang tak ada urusannya dengan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai pada hari ini kita salah, Pak, menerapkan nilai-nilai agama. Yang disebut hari motong itu bukan hari megang. Hari motong itu hari ke-10, 11, 12, 13 itu hari motong. Yang disebut hari makan minum itu hari tasyrik, Pak. Tapi hari ke-9 itu hari megang itu bukan hari makan minum, tapi hari di mana kita memperbanyak ibadah, khususnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada hari ini justru sebagian kaum muslimin merasa sedih karena pada hari itu tidak bisa makan sekerat daging. Tapi dia tidak pernah merasa sedih melewatkan setiap hari di
di 9 Zulhijjah, setiap tahun di hari 9 Zulhijjah itu tidak berpuasa, tidak berdoa, tidak melakukan apapun, dia tidak bersedih. Jangan sampai justru kita meramaikan pasar-pasar, tapi justru yang kita perlukan, kita meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya selepas kita sholat asar. Maka duduklah kita bersimpuh di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengadahkan tangan kita, kita minta Pak yang tadi Pak, mulai dari ampunan untuk kita, anak kita, kedua orang tua kita, kebaikan dunia dan akhirat untuk kita, anak kita, kedua orang tua kita, dan juga mendoakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi hari makan minum itu adalah hari ke-10, 11, 12, 13. Ibadah pada hari ke-11, 12, 13 bukan puasa Pak, tapi ibadah pada hari itu adalah makan minum. Jadi jangan sampai justru ketika agama ini menganjurkan kita untuk berpuasa, kita justru makan minum. Dan sebaliknya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hari Arafah adalah sebaik-baik hari untuk berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan juga yang diucapkan oleh para nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sebelum kita berdoa, entah mungkin setelah kita berdoa, kita perbanyak juga kalimah ini. Perbanyak, paling tidak targetkan 100 kali kita ucapkan. Belum lagi kita ucapkan istighfar 100 kali. Belum lagi kita ucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali pada hari-hari terbaik. Kita tambah lagi dengan tilawatil Quran pada hari itu. Maka paling tidak kita membutuhkan setidaknya Pak 2 sampai 3 jam. Kita luangkan waktu kita Pak menyendiri pada hari itu. Benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagi para jamaah yang pada hari ini sudah berkesempatan pergi umroh, ketika bapak-bapak diperkenankan masuk ke Raudhah, atau ketika berada di hadapan Ka'bah, di Multazam, kita menengadahkan tangan. Coba rasakan sendiri, apakah beda ketika kita berdoa di sana, di depan Ka'bah, di Raudhah, dengan ketika kita berdoa di rumah? Pasti berbeda Pak. Kenapa ada rasa berbeda? Kenapa ada kekhusyukan yang lebih di sana? Karena kita menyadari bahwa itu bukan tempat sembarangan. Itu adalah tempat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bersungguh-sungguh berdoa, kita hadirkan diri kita. Sementara ketika kita berdoa di rumah-rumah kita, biasa-biasa saja. Ketika kita menyadari itu tempat yang mulia. Tapi keutamaan yang Allah berikan kepada kita bukan hanya berdasarkan tempat, tapi juga berdasarkan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan berupa waktu, maka waktu itu adalah waktu yang utama. Dan ketika kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih memudahkan apa yang kita pinta. Maka sadarilah dan pahamilah, tanggal itu, hari Arafah itu adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peluang yang begitu besar untuk mengijabah doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, selain berdoa sebagaimana yang sudah kita ketahui, hari itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Silakan kita lihat Pak, puasa sunnah yang kita kenal pada hari ini. Mulai dari puasa di hari ke-10 di bulan Muharram, puasa Ashura, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Sepertinya kita tidak mendapati puasa-puasa sunnah itu fadilahnya melebihi dari fadilah dari puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpuasa hanya 1 hari saja. Pada hari Arafah, siyamu yaumi Arafah, berpuasa 1 hari, tentu saja pada hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Maka aku berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa 1 hari itu memberikan ampunan 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa 1 hari Pak, dalam penanggalan Hijriah, 1 tahun itu 355 hari. 2 tahun 710 hari. Bisa dibayangkan 1 hari kita berpuasa, kita mendapatkan ampunan 710 hari.
Tidakkah ada di antara kita yang termotivasi, terobsesi untuk berpuasa pada hari itu? Dan tidak hanya kita, tapi kita kondisikan anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita yang sudah memungkinkan untuk berpuasa, yang ketika bulan Ramadan lalu mereka sudah memungkinkan berpuasa, ajak mereka. Jadikan malam 9 Zulhijjah itu menjadi malam sahur bersama. Dan jadikan siang hari pada hari Arafah itu kita satu keluarga menjadi keluarga yang berdoa bersama. Suami berdoa kepada Allah, istri berdoa kepada Allah, anak-anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi keluarga kita menjadi keluarga yang disibukkan dengan doa pada hari itu. Bukan keluarga yang disibukkan dengan belanja pada hari itu. Kondisikan keluarga kita. Mulai dari sahur, subuh bersama, ketika siang hari kita berdoa bersama, menengadahkan tangan bersama kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa-doa mulai dari kepala keluarga, istri, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan untuk keluarga-keluarga kita. Sehingga dengan keluarga-keluarga yang diberkahi ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan untuk daerah kita. Sehingga dengan daerah-daerah yang Allah berkahi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan buat negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.